Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 98. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-98. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada request, tadi ada dari After School. Kemudian ada request dari Alex, ada Anita Mui dengan The Sunset Song. Kemudian sudah bisa dilihat di atas ada sudah ada bintang tamu pada malam hari ini, yakni Satop Tato. Sudah bisa dilihat di atas sedang bersembunyi, katanya begitu tadi Kak di belakang. Seperti biasa nanti akan ada sesi menyaksikan beberapa klip-klip terlebih dahulu. Mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Sato biasanya di stream seperti apa. Bagi yang mungkin sudah pernah bertemu dengan Sato sebelumnya, mungkin bisa diberikan gambaran seorang Sato biasanya seperti apa. Kemudian bagi mungkin orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Sato sebelumnya, mungkin bisa diberikan gambaran Sato biasanya nggak sering seperti apa. Atau mungkin yang nanti sudah pernah bertemu dengan Sato, mungkin bisa diingatkan kembali seperti apa biasanya Sato di channelnya, sepertinya. Biasanya begitu. Kenapa rasanya belak-belik sekali dari tadi ya? Sorry. Dari tadi kayaknya banyak kendala, mungkin gara-gara belum ngopi. Sementara itu, biar tidak lama-lama, selama menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini, biar bisa dapat gambaran kira-kira seorang Sato seperti apa di stream biasanya. Baik, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. This background, no, not that one. Oh yeah. No, it's not here. Oh, there it is. Okay, let's add it. What the Why is it like this? 走れ少女よ風のように好きに花をパドルパドル走れ少女よ風のように好きに花をパドルパドルパラパイパヤパイパヤパヤパイOh, we got meat. We got meat. that means that she's gone now. She's gone now. Oh no, she's not gone. 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 She will not bend down here. She does not have the hip. She does not have the hip to do that. We can attack her. Oh, bless the Lord. Oh, bless the Lord. No, not so. Toe shall perform the most heroic flip. Why was it to be doing a heroic flip? How do I do that? You want me to flip? Shoo! I actually do not know how to flip my YouTube studio just yet. I guess one day we should have a flip motion. A flip. Wait, guys. I think I know how to do a flip. I think I know how to do a flip. Okay. Wait up. Okay, wait. Okay, guys. See this. We're gonna flip. Wait. No. Actually. How's you? Okay, guys. One more. This is the last pool. Okay, this is the last pool. For the club. Schrodinger Club Runner. Ooh, I love the name that. I love the name Schrodinger. You know, how about we be Heisenberg instead? Why Schrodinger when you can be Heisenberg, guys? We're gonna cook, Jesse. Rizukuro. Oh, this one is not a good pool. This one is not really good. Oh, okay, actually, maybe it. Oh! No way! Sarongkekoa 2201. Of course you love that. We are not real. No way! No way! そうだね、楽しくなるよ。涙ぬぐメロディー奏でるよ。強がらなくたっていいんじゃない別に自分に素直になればいい
ダウンの取りようもない僕にただ一つ少しだけどできることちょっと照れるような単純な気持ち電子音で伝えるよWhy does this Baik, kita sudah menyaksikan beberapa klip-klip dari channelnya Sato Potato. Ada banyak yang disensor seperti yang dibilang oleh Kokoge. Satu klip satu sensor karena ada beberapa kalimat atau kata yang kayaknya tidak mungkin cocok di channel saya yang family friendly begitu Kak. Jadi saya harus sensor secara manual begitu Kak. Ada yang menyinggung mengenai Natal masih jauh juga. Sebenarnya ini dengan padoru-padoru tapi saya tidak menangkap. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut Kakak Sato Potato. Ada Rizukuro juga, iya betul. Dari channelnya itu basically ada beberapa kata-kata yang disensor, harus disensor begitu di channel saya, gitu Kak. Silakan Kak Sato, biar tidak lama-lama kayaknya kita ganti scene sebentar ya. Nyaharo. Oh wait, okay, you change scenes first. Sorry. Bentar ya. Oke, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Sato Potato. Bisa dilihat di sebelah kiri saya. Mohon muncul ke I'm panggung finally nggak? outside. Oh sorry. Ya kenapa? Mohon muncul di panggung maaf, nggak? Udah muncul. Enggak muncul, belum muncul ternyata. I am Iya. here now. Let's go. Baik, pada malam hari ini Oh, bintang wait. tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Sato Potato. Seperti biasa nanti akan dibagi jadi 3 segmen. Ada segmen pertama, introduction and sneak peek terlebih dahulu. Lalu nanti ada segmen kedua, stories behind streaming scene nanti dari Sato Potato. Dan segmen ketiga, trivia and closing mark. Nanti di masing-masing antara segmen akan ada sesi break sebentar biar bisa mendengarkan lagu, istirahat sebentar, mungkin mau puisi segala macam bisa di saat segmen breaknya tadi. Begitu Kak. Seperti biasa, selaku Betul, penonton dan betul. para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke Sato, bisa 99 channel poin saja di chatroom via teks atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan Sato via audio. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, masih ada beberapa slot lagi hingga akhir 189 channel poin saja, asalkan ada di Spotify. Mari. Apakah mau ganti ke Fugi ya? Kenapa bang? Sorry Apakah bang. mau ganti sorry, ke Bang. Fugi? Awas, Kira-kira tuh? ganti ke Fugi boleh kalau mau ke Fugi, tapi aku mah oke aja seperti ini sebenarnya, tapi abangnya oke tak? Abdi mah oke aja karena emang biasa kalau nge-stream tempat Sato pasti teh ini VTube Studio emang nge-stuck gini karena ya apa ya namanya ya, kita teh aku sangat cinta pada laptop ini, aku nggak mau ngelempar laptop ini, jadi ya kita aku ngebuat semuanya ikut sengsara lah dengan aku, gitulah ceritanya. Tapi Bang Adli boleh kita pakai Fugi kalau Bang Adli mau dah. Gimana? Ada komentar Kak, kalau ke Fugi nanti Sato nggak bisa gimmick. Sebenarnya daripada gimmick aku lebih Iya, betul. lebih ragunya kamu nanti semakin lama semakin ngeblur Kak mukanya. Tadi itu Oh. soalnya semakin lama Oh, iya, semakin pixel atau mau coba dulu aja Kak? Pixelated ya? Betul. Atau mau Boleh, coba dulu saja lah. Kak? Coba dulu lah. Boleh. Coba dulu lah. Boleh. Kalau begitu sekarang kita akan masuk ke segmen pertama terlebih dahulu, introduction and sneak peek Punya. of guest star for tonight, Sato Potato. Silakan Kak, mungkin kita kenalan Halo. terlebih dahulu di awal. Username-nya di Twitch apa, panggilan, tempat tinggal, umur dan kesibukan sehari-hari. Tempat tinggal juga. What damn. Kamu bisa sebutkan Terima negara atau benua atau dunia. Anything you want to say. Boleh lah. Right. Ini teh ngomong aja kan ya. Maaf ya Bang ya, Abdi teh baru pertama kali ikut beginian. But hello everyone, halo, my name is Sato Potato. Aku orang Indonesia, tapi aku ngomongnya suka campur-campur. Maafkan kayak es campur gitu. Emang iya. Apa namanya? Untuk namaku sendiri, kenapa namanya Sato Potato? Harusnya teh Satop kentang, tapi aku teh potato. Salah ngetik jadinya Potato doang. Jadi ya begitulah namanya. As Oke. for where I am, aku teh dari ini. Aku sebenarnya aku orang Bogor ya, orang Bogor dari Bandung Bogor, pindah-pindah lah ya. Tapi sekarang aku lagi sekolah di Malaysia. Tapi sekarang mau balik bentar lagi. Jadi ya, I'm looking forward to be back in the country. Yes. As for me age, age tanyakan juga kan, enggak kan ya? Nggak apa-apa Iya, aku kan ya? nanya umur. Kalau misal tidak yakin mau menjawab umur berapa spesifik, boleh Nggak apa-apa sih, jawab gambaran. aja lah ya.
270 bagi 100. Ya segitu aja lah. Tadi aku pengen ngasih tugas apa tambahin integral atau gitu, tapi nggak apalah, maaf ya guys, aku lupa. Aku tadi aku udah ngebuat soalnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Jadi gitu. Untuk nge-stream aku baru nge-stream selama 2 tahun sekarang. And apa ya namanya ya? I guess like from streaming I get to meet a lot of amazing people, which is why aku sangat happy berada di sini. And I hope to find more once very amazing time and stuff like that. Yes. Aku teh udah nyiapin intro, tapi ternyata aku lupa sekarang intronya gimana. Maaf ya bang, Abdi salting sendiri. Makanya Kak, Terlalu manis abangnya, iya. makanya Kak, Gimana, saya gimana? ada skrip yang Anda lihat tadi Kak di awal. Biar tidak lupa. Ini teh kayak semacam ngelihat gini ya, apa namanya, antara yang sangat sudah prepare and not so well prepared. More like, aku teh biasanya kalau nge-stream nggak pernah ada skrip, langsung ngomong wah apa adanya gitu. Jadi maaf ya bang ya, aku kayaknya bakal menjadi apa ya, PR nightmare one day. Not gonna lie, that's how I feel. Sebenarnya aku juga nggak ada Iya. nge-skrip. Aku nggak ada skrip kalau misalnya nge-stream. Ini Tapi aku ada, nge-skrip. sebetulnya ada lah itunya. Nggak ada. Ini sebenarnya skrip yang dilihat tadi di publik yang tadi kebuka di opening itu sebenarnya cuma buat UMR doang. Jadi begitu. Kak. UMR? Ya betul. Oke. Ada Oh wait, aku komentar Kak. tiba-tiba memutar sendiri. This Apa few tuh? weeks Oh, wait, ada and chatnya. this few weeks and this WMR dijajah with Bogor people. Me proud kata Kokoke. Let's go Bogorians. It's time for us to rise, yes. Komentar ini ya IU kalau nggak salah ya. Aku teringat nonton IU bentar. Yeah. IU 49, 69. I don't remember the number, but I do know the name is IU. Kiki. Ya. Yeah. Yo. Ayu 3009 Kak. Iya 3009. Aku Betul. teringatnya 69, kenapa ya? Ada komentar Kak. Bukan Abdi. Ada komentar dari kenapa Lea tuh? Kill tadi, jangan balik Kak kata Lea. Jangan balik. Kenapa? Ya. Oh maksudnya jangan balik ke Indonesia. Oh, Iya sih betul. betul, ada yang banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi gimana ya, Ata? Kalau bukan kita siapa lagi, gengs? You know, that's how I feel right now, honestly. Apa ya namanya ya? Kayaknya tuh sekarang tuh Indonesia tuh perlu orang-orang untuk kembali ya, apa ya namanya ya, politik dikit nggak apa bang, aku takut kok ngomong kayak gini, tapi ya setidaknya Abdi maksud kembali tuh ya semoga bisa lebih mudah lah memberikan apa namanya, lebih mudah, lebih mengerti apa yang terjadi sekarang gitu intinya. Tapi ya kalau misalnya ada ini ya gitulah, I just don't feel well leaving my family for far too long, so that's why I really want to see them again. And I feel like if I'm back home, it is better for me to like apa ya, lebih mudah lah ya, lebih kita komunikasi aja walaupun internet ada, tapi tuh rasanya beda gitu. So yeah, now you guys know I'm a very family Oriented. person. Iya. Ini pertanyaannya sangat ini ya, tiba-tiba membuat aku pengen nangis lagi. Aku udah nangis dari tadi pagi bang. Kenapa tuh? Gara-gara orang tua Ya kah? gitulah. Bukan gitu, gimana ya, ngelihat keadaannya teh kayaknya genting banget gitu. Bukan kayak sih, emang genting gitu lah. Iya, betul. Nggak, sebenarnya rumah satu teh nggak terlalu jauh dari situ. Tapi ya gitulah rasanya ya. Aku bukan orang Jakarta tapi aku orang Bogor ya guys. Cuman kan you know itu teh masih satu pulau gitu. Jadi kayak masih kerasa lah ininya ya. And my brothers still doing their study. Ya panasnya teh cepet memanasnya, cepet terinduksinya. I forgot the word. I'm really sorry. Apalagi But yeah, Jabodetabek something kan like basically kayak satelit ya. Iya betul. Satu lah ininya, makanya teh. Kalau sama kita bisa datang ke keluarga kita ya datangin lah. That's what I feel right now. Oke. Yo. Kita Jadi, lanjut Kak. Harus semangat guys. Ayo guys. Ayo kenapa lanjut? Ada komentar umurnya tua Jadi kata mau lanjut Rizukuro. Ini umurnya 27 kok sebenarnya. Lebih tua aku Kak daripada si Sato sebenarnya. Nggak gitu. Aku 29. Yang penting tuh hati kita masih muda bang, ya nggak sih? Tak ada yang namanya umur tua teh. Semua orang tuh masih ya, tua sih tua ya. Atau maksudnya ya gitulah. Kita masih Boleh. muda lah ya. Maaf ya bang ya. Wait. Aku kalau terlalu teriak-teriak, mohon dikasih tahu ya, dibuang ya. Aku suka teriak, soalnya maaf guys. Ada Oke. apa? Ada komentar lagi Kak dari Zukuro. Satu skripnya kagak dibakar kan kata Rizukuro.
Yo yo, honestly, if there's even a script, it going to be fried on its own. Yes, udah otomatis itu guys, otomatis guys, kebakar sendiri langsung di otak teh. Oke. Yeah. Terus ada komentar yang tadi sudah satu baca yang masalah Melayu Sunda. Iya ya. Terus ada komentar lagi, Kak Sato duduknya tolong dicolek takut jatuh soalnya doyong-doyong kata Kokoge. Menghoyong gini teh bagus guys, ngelatih balance kita ya nggak sih? Oke, aku sebentar. Aku teh nggak tahu ini kenapa tiba-tiba Fitup Studio aku ngeser sendiri, ntar ya, coba ya guys. Dan nih pas nih. Oke, ada komentar lagi Kak. Sato Matis kata saya wishes me, lalu ada komentar semangat bang kita emang suka ngecengin Sato kata Rizukuro. Terus jahat banget kalian emang. Di atas ada komentar mengenai penawaran. Singkatnya kalau misalnya ditawarkan untuk kerja, ditawarkan 50 million dollar untuk pergi ke negara lain dan tidak akan pernah kembali, apakah akan setuju begitu Kak? Dimanapun aku berada, negara aku tetap negara Indonesia. Iya, nasionalisme sekali. Apa ya? What is 50 million if your heart does not stay there? You know, I don't know. That's just how I feel honestly. Tapi ya kalau misalnya ada sih mungkin. We'll see in the future. But you know that 15 million itself itu kedengaran seperti sas sekali. Apalagi sekarang teh lagi banyak macam-macam orang teh diculik juga ya. Jadi hati-hati lah ya guys ya. I don't know. Yeah, it's for me personally. I will not leave the country unless it is much necessary. But yeah, entahlah ya, kita lihat ya. Oke. Tapi kalau misalnya itu 50 bisa kita invest untuk negara kita lebih baik lagi ya. Oh wes ayolah. Partai VTuber guys, mulai guys. Boleh bikin partai, boleh. Nasional bang. Boleh. Kita lanjut tuh kalau begitu. Satu pertanyaan belum terjawab di area di yang pertama ini, kesibukan sehari-hari apakah? Kesibukan hari ini, kesibukanku akhir-akhir ini adalah ngebaca buku. Nggak ada gimana ya. Untuk akhir hari ini teh aku lagi persiapan untuk ini sesi tesis sama untuk persiapan review annual lagi lah. Intinya untuk melanjutkan mau kemana, ketemu supaya gitulah. Akademis biasanya, akademis. If not that, aku juga lagi sibuk untuk art editing untuk webtoon. And yeah, this is what I'm gonna promote my webtoon. Not only my webtoon, ini tuh webtoon yang nama webtoonnya ini Kak Accidental Assassin. Jadi Sato di situ tugasnya sebagai art editor untuk storyboarding. Jadi di situ kita ada storyboard, ada cerita, skripnya gitu kan ya. Terus Sato perbaiki tuh gimana biar bisa pas sama permintaan kliennya. That's my other my kesibukanku lah ya, kesibukanku di akhir itu selain akademik. Terus ya gangguin orang lah ya di Twitter. Ini Accidental Assassin ini yang karakternya Bonnie dan Ronan Clark ini kah? Yes, that is true. Itu teh baru rilis beberapa bulan yang lalu. Bonnie teh cewek, Ronan teh cowok. Nanti ya gitulah. Jadi ceritanya teh nggak boleh nanti ada spoiler ya. Tapi intinya kalau kalian suka cerita kayak semacam Bonnie and Clyde dan kayak mystery, murder stuff like that, please do take a read on it. Itu newest release from Kisah Editorial. That's where I work at. Freelancing by the way. So ya itu aku teh freelancing di situ sebagai art editornya. And yeah, I'm proudly presenting that thing, okay? Because it's a really cool story. Sekarang lagi ada di Webtoon US. Betul, ini aku lihat di Webtoon di link yang aku kirimkan di chatroom. Ini ada namanya Kisah, ada entertainment dan dalam kurung Kisah Sato. Editorial. Ya. Aku nggak pakai tanda kurung di situ. Aku teh cuman di bawah Kisah entertainmentnya aja. Karena aku sebenarnya, ini rahasia untuk kita bertiga. Bukan bertiga, sini kita semua di sini ya. Satu sebenarnya nggak boleh ini guys, nggak boleh kerja di art editor sebenarnya guys. Tapi ini tuh secret job guys, iya. Yo. Kenapa secret job? Karena sebenarnya keluarga taunya Sato teh ini di science gitu-gitu. Nah ya, jadi teh semacam rahasia gitu. Iya, rahasia publik. I don't know, I like to do that kind of thing. Yeah, you see. Practically nobody knows. Nobody knows di keluarga. Nobody knows. Yeah. But now you guys know. So you guys are special now. You are much special. So
sorry. Kita I'm lanjut gonna Kak. have to drop that kind of thing, okay? lanjut. Ada Apa komentar lagi? tadi dari ada komentar dari Kokoge, assassin yang nggak sengaja kata Kokoge. Iya, accidental Iya assassin betul, begitu assassin Kak. yang nggak sengaja. Betul sekali. Ada komentar tadi dari Bingung Semi kan? Shismi mengenai partai VTuber. Adi nggak bisa join, nggak punya versi 2D kata Semi Shismi. Nggak apa-apa. Sebenarnya kita semua nih berubah jadi 2D nggak sih? Sama kita nyalain ini ya. Kita nyalain webcam. Kita ngomong di sini. Kita tuh udah transfer jadi 2D. Jadi nggak apa-apa. Udah masuk aja nggak apa-apa. Accept it. No, saya menolak Adi ya. pun bingung. Enggak ya, aku menolak ya. Saya tetap 3D dan nyata Kak. Kenapa bang? Saya tetap kita 3D juga dan nyata nyata. bang. Cuman plainnya aja yang beda bang. Betul. Aku planku 3D Kak. Iya. Ada XYZ-nya. Suatu saat I'll be 3D as well. You'll see. No. Kaget apa? Oh, that dumb. Oke, itu yang harus itu perang pertama kita guys. Let's go guys. Kita Ayo, lanjut. Kalau begitu satu. Oke, boleh lanjut. Pertanyaan Kenapa, dari apa? aku selanjutnya. Ini tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai Sato Potato. Iya, sure. Kenapa pilih nama Sato Potato dan apakah ada arti lain selain salah ketik ya tadi? Oh yes, the meaning behind it. I guess like aku menemukan namanya teh apa ya namanya? Ya gitu loh kan satu teh orang suka kami sosolan. Kalian tahu kan kami sosolan kayak semacam apa namanya? Ya Apa tuh? suka ngaco gitulah ya. Makanya aku tuh nganggap tuh kami sosolan teh bahasa mana ya? Teh aku lupa. Mama teh sering banget sosolan? ngomong kayak gitu. Teh kamu teh kami sosolan banget. Iya kami sosolan. Jadi teh kayak suka ngabiri-biri nggak jelas gitu loh. Makanya teh kata aku tuh nganggap ya kentang lah kalau gitu ya. First of all itu ya. Kedua komputerku kentang soalnya guys. Jadi ya biar kalian tidak kaget ketika kalian buka stream satu nih tiba-tiba putus-putus, tiba-tiba satu ngilang dari satu sisi ke sisi lain. Jadi aku tunjukkan lah kalau aku teh kentang. Gitu Oke. aja sih bang. Sama ya yang terakhir teh enak aja gitu loh di apa namanya di ulang-ulang namanya teh. Kan katanya kalau kita ngebuat nama teh harus nama yang mudah diingat gitu kan ya. Makanya ada satu pas main-main nulis-nulis nama kayaknya nih lucu juga gitu kan ya wes. I was like okay Sato Potato it is. But then yeah I forgot the A and become Sato Potato. I still feel sad about that. Oke. Nggak ada rencana I was sad, rebranding kan ya? honestly. Rebranding, I don't think I will. Kalau misalnya rebranding lagi harus ganti macam-macam lagi. So you know what, I'll just stick with this. And juga menunjukkan kalau sebenarnya accidental is never a bad thing. Sometimes happy accidents happen, you know. We're gonna have to live the way as Bob Ross has said before. See? Oke. Ayo. Kupikir Sorry. tadi bakal masuk ke punchline. Oleh karena itu kita harus membaca webtoon Accidental Assassin gitu guys. Ternyata tidak sampai ke sana. Tadinya mau gitu bang, tapi kan kayaknya bahaya ya aku ngomong gitu. Gimana ya? Kan ini kan nggak terlalu banyak promosi ya guys. Aku kan belum tanda tangan macem-macem bahaya iya. Boleh. I feel boleh kah? Oke ya udah punchline-nya tadi udah di Bang Adli ya berarti ya. Yeay. Aku nggak masalah kak. Kalau Tidak promosi free silakan. promotion. Just kidding. Kita nggak gitu balik lah. Promosi. lagi? Oke, Tadi balik. kamu bilang masalah kami sosolan. Kokoge juga bertanya kamisol itu apa? apa? Bahasa Aku nggak tahu Jawa Barat juga. kah? Nggak tahu juga itu bahasa Jawa kan. Dulu tuh nenek satu kalau lagi marah teh hobinya ngomong gitu, kami sosolan banget kamu tuh gitu ngomongnya. So I was like, oh kami sosolan means very clumsy I guess. That's just how I see it. Oh, So, aku cari di Google. probably not. Aku cari di namanya teh? Kok Google, nggak pernah nge-search soalnya? Kami sosolen. Baju kan ya? Bukan, kami sosolen. Itu kayak tergagap-gagap, Kami tertahan-tahan, terbata-bata begitu mungkin iya, bahasa iya. Indonesianya kak. Iya berarti itu berarti. Dulu teh kayak gitulah satu teh orangnya makanya suka diomongin kayak gitu. Mungkin satu salah pengertian berarti. Intinya kalau satu udah mulai ngaco teh nenek suka ngomong gitu. Tapi you know what? My grandma is still the best grandma. I don't think if without her I probably will not be here anyway. So yeah, just shout out to best grandma ever guys. TM. Oke, Ayo. kita Kacau. balik ke atas lagi. Tadi ada komentar mengenai Boleh. VTuber dan 2D. Satu juga nyata kata Karot.
Kemudian tadi ada komentar juga dari Kokoge, you sure kamu yakin Yes, streamer aku ini juga ternyata pakai VTuber, belum pernah face reveal, kata Kokoge. Saya asli kak, ini 3D, muka saya nggak ada versi 2D dan versi L2D-nya kak. Gitu kak, bisa dipegang, bisa ditarik Tapi dan bang, kalau dicubit abang kak. pengen versi 2D, Kayaknya kalau dibikinin sekarang tuh aku, live 2D ada bisa ditarik-tarik juga loh bang. ya, tapi kalau aku dibikinkan, tapi mungkin Kenapa? aku tidak terlalu akan memakai dengan baik. Oh kenapa? Nggak apa-apa tuh bang, ngaget-ngagetin orang bang. Soalnya nggak tahu ya, aku kayak tidak ada plan dan kayak nggak ada ketertarikan untuk ngambil jalur PNG atau L2D segala macam. Oke. Apa namanya? Apa namanya itu? Aku hormati pilihanmu bang. I'll respect kayak gitu ya. Tapi if you ever want, but if ever you want to, I'll be more than happy to draw something. Yeah. Turning Oke. into 2D, that's gonna be my fun. Yeah. Dengan Anyway, biaya tertentu. Yeah. Oke. We'll see. Tapi Ada- kayak fan art. Abang D teh nerima fan art kah? Oh wait, what's that? Oh wait, ada Nerima. pertanyaan lagi. Sorry. Kok yang nanya Nerima malah aku dong. jadinya ya? Maaf bang. No, nggak apa kak, aku nerima kalau misalnya ada fan art, aku nerima. Soalnya kadang-kadang nerima. ada yang kayak ngasih Let's go. gambar gratis dan aku kayak terima gitu kak. Nah, Asalkan iya tidak kan? sampai lewat batas diterima. Berarti oke, so one step to 2D then bang. Boleh. Oke. Yeah, boleh lah. Oke. Sorry. Oke, move on. Ada komentar kak dari Kokoge, kalau kita PNG tuber pakai foto IRL, is it still count as a VTuber? Kata Kokoge. Oh, good question there. I think like as long as it exists in virtual reality, I guess it will. Wah yo. I'm just gonna take all the 2D planes, alright. Wait, ini teh. Oh, wait, aku kira aku putus tiba-tiba. Oke, it's good. Yes. Terus ada komentar kak, ini mumpung disinggung sama Karot, aku juga mungkin mau tanya. Ada komentar dari Karot kak di chatroom. Kenapa? Satu PNG roaches are so good. Saya juga ingin bertanya itu, Yeay. kenapa ya Anda itu memilih Jadi- branding kecoa, cockroach dan cat roach? Why? Wonderful question right there. Tadi aku teh suka kecoa. Bukan suka kecoa gitu ya. Tapi menurut aku kecoa itu adalah serangga yang sangat kuat gitu ya guys ya. You will find it everywhere, anywhere, and despite the place looks very shitty or how bad the place is, like setoksik apapun pasti kamu ketemu kecoa gitu loh ya kan. And you know what? Walaupun kamu kira kecoa itu nggak ada gunanya, kecoa tuh sangat berguna loh untuk ekosistem loh guys. Lipas kecoa coro nih ya. Dia tuh salah satu spesies yang paling banyak dan punya 2 super family dan 6 family yang sangat-sangat resisten di benua manapun. Aku pernah dengar ada juga yang ada di daerah Alaska sana ya. But the thing is, dia tuh kalau misalnya datang ke suatu tempat, dia tuh bakal cepat sekali untuk menempati daerah tersebut, dan juga dia tuh membantu yang namanya aerasi. Pokoknya teh kayak tanah tuh dibantu banget gitu dengan keberadaan mereka, karena mereka juga detrivore, mereka juga membantu juga mengguling-gulingkan di bawah tanah juga, walaupun sama dengan kerjaannya dengan beetle juga ya, tapi dia nih lebih kuat karena pertama dia punya sel koteka dia tuh bisa, bukan koteka teh bahasanya bukan koteka, OTK. Jadi itu kayak bentuk telurnya mereka tuh kuat sekali gitu guys. Radiasi mereka kuat karena mereka bisa memperlambat sel generasi mereka di permukaan mereka. Terus setelah itu kitin mereka juga tuh berbeda dari serangga lain. So I was like, I am really interested in that because aku sendiri orangnya tuh aku pengen jadi orang yang kuat gitu lah ceritanya. Makanya aku nganggap ya wes lah, aku ambil kecoa. Bagaimanapun keadaanku, lingkunganku gimana, aku akan selalu thriving. Nah, that's the road. And why do I add cat? Karena aku waktu itu pertama kali nge-stream ya. Pertama kali aku nge-stream itu teh bareng temanku yang namanya Katus Soda. Dia teh kucing ya kan ya. Aku teh ngerasa kayaknya seru gitu ya ceritanya kalau aku teh masuk ke situ pura-pura jadi kucing. So that's what happened. Makanya di cat roaches. That's a little bit of the lore. Kalau ngomongin nama lore VTubernya ya kayak gitu juga sih. Jadi teh
lagi ngeriset tentang sel macam-macam gitu, terus ternyata kecoa tuh ternyata paling kuat. Mirip kayak ceritanya ini Green Goblin lah, tahu Kak Green Goblin dari Spider-Man. Nah mirip kayak gitu ceritanya, tapi No. bedanya satu meninggal di cerita itu. Green And so Goblin. Sato was being reborn into this doll. Yes, I know it's pretty weird. I'm really sorry. I think I'm kind of drunk when I write that. I'm really sorry. But yeah, that's what happened. Is it clear? Alles klar? Was it like or do I need to sum it up? I'm really sorry. Aku kebiasaan kalau ngomong kepanjangan kayak gini, maaf ya bang ya. Yeah, basically like that. Clear Kak, sebenarnya dari penjelasanmu tadi kamu udah jelasin banyak inti sari mengenai kecoa yang aku sebelumnya belum tahu. Mengenai kecoa bisa bertahan sejak lama, radiasi kuat, aku tahu kalau dia tuh kuat, tapi aku tidak tahu dia tuh punya kitin yang bagus dan seorang detritivore. Yeah. But I might say it wrong tuh. I'm really sorry. Aku teh hanya nginget-nginget dari apa yang aku inget aja. Jadi kalau mau cross check lagi guys, boleh banget cross check lagi. But yeah, I'm just saying they're very good. They're very good. Very fast spreading as well. Oke. Ada Ode wajah komentar, abang membuat aku takut sekarang. ada komentar Kak dari Kokoge. Waduh apa? Few ever Apa tuh, ago we Kokoge? learn about crab family and here we are learn about roaches and so. Iya betul. Kadang di setiap episode ada hal yang kita pelajari Kak. Kayak Let's sekarang. go. Learning is part of life, guys. Learning Aku is part of tadi life. belum baca lebih lanjut, tapi kamu menuliskan Lakura kaca di halaman Twitchmu. Itu apa? Rakaca? La cucaraca. Ah, ya, La La Cucaraca. Jadi gini, guys. La cucaraca. Jadi di streamnya satu, guys. Tiap satu lagi nge-stream, kalian boleh ngelakuin rolling yang namanya kecoa. Jadi ada apa namanya? Ada komen kecoa. Kalau kalian dapat 100% kecoa, kalian berubah jadi kecoa. Yes. Karena inti dari satu mulai stream ini adalah menyebarkan guna- sel kecoa. Yes. Apa gunanya kenapa? berubah Kenapa jadi pecah suaranya? 100? Apa gunanya berubah Kenapa menjadi harus jadi 100%? 100? Nah, 100% berubah jadi kecoa bang. Jadi kan apa ya gimana nih, kita lihat sekarang tuh dunia kita nih lagi bermasalah. Oke, bermasalahnya kita tidak punya terlalu banyak space untuk hidup lah ya. Gimana cara biar kita bisa hidup dengan mudah? Kita kecilin diri kita ya. Gimana biar tetap kuat walaupun kita kecil? Jadiin kita serangga paling kuat, kecoa. Nah gitu guys. That was the idea. Basically, kalau misalnya dapat 100% di kecoa gini, satu bakal ngegambarin kalian jadi PNG kecoa. Nah, itu PNG kalian boleh pakai kalau kalian pengen stream, kalau kalian pengen dikal, kalau kalian pengen apa-apa boleh banget. Jadi ya intinya tuh kayak satu ngasih kembali ke ini sih, ke fan tato juga, ke apa kawan-kawan yang nonton gitulah ya. Tapi untuk saat ini kita belum sampai 100 kecoa guys, kita masih ada 48 kalau nggak salah. 48 kecoa. Kalau mau lihat boleh banget di ini Galang, di servernya satu ada semacam apa namanya? Galeri Arsip. isinya kecoa kalian semua. boleh. Izin minum ya. Minum dulu. Ada komentar Kak, we need koadli.hm underscore hm. No. Ada komentar Kak, bukankah itu Mai? Apa itu Mai? Lalu ada komentar dari El Kazail Kak, kecoa itu terbaik, waifuku di Arknight aja kecoa, kata El Kazail. Oh wait, I think I know what you mean. Yang ini bukan sih yang ngebom itu nggak sih? Aku inget. Dulu aku main Arknight juga. Kayaknya emang aku juga suka sama itu sih. Aku lupa namanya siapa. Tapi udah lama ya nggak main Arknight. But you know what? For you to bring that up, thank you. Yes, the best kecoa. Agree with you, El Kazail. Agree with you. We said that, yeah, W. That is so true lah. Yeah. You're right. Okay. Wait. Sorry, aku kebiasaan teriak-teriak bang. Kita lanjut kalau begitu. Nggak apa-apa lah bang ya. Kita lanjut tuh, Ya, boleh, ada lanjut. pertanyaan dari viewer ini. Sebentar ya. Kenapa? Oh ada lagi. Kok Adli? Kecoa Adli, let's go bang. Kapan-kapan kalau ada yang punya 100% kecoa boleh banget kasih ke Bang Adli guys. Kita gambar Bang Adli. Ini apa namanya? Mode kita ngebuat beliau jadi 2D lah ya. Sorry bang. Bercanda. Kenapa bang? Sebentar ya. Oke. Kayaknya ada yang salah. Bentar ya. Yang salah? No.
Du-du-du-du-du-du-du. Jadi. Sebentar ya. Ya nggak apa bang. Abdi teh emang suka ngisi-ngisi suara gini. Gak apa-apa bang. Kecuali HM. Yeah, that is so true. Day-chan. Yeah, that's what we're gonna be doing. That's gonna be our 2025 apa namanya goal ya. Let's go. Kita lanjut tuh, ada pertanyaan dari viewer ini. Boleh. Kokoge menanyakan, Kak, tadi kamu doyong ke sana, kenapa sekarang doyong ke sini? Please do the flip, kata Kokoge. You guys want me to do the flip? Unfortunately, we are not really using our usual setup. But you know what? If I want to use one, you guys want to see me doing the flip. You want me to flip? Well, I need more space for the flip. Ini kurang luas kah? Unfortunately, I will not be able to flip. Ya, kenapa? Ini kurang luas kah? Iya, kurang luas bang, terlalu kecil bang. Gak apa bang, kita coba. Oke, kita coba. Boleh. Suatu saat kalau satu bisa 3D ya, we gonna be doing a real flip, okay? But because we are still a 2D flip, whee! Thank you. That was amazing. How was that? Did you catch it? Yeah, that was the flip. Lagu kecoa. Kenapa ada lagu kecoa? Flipnya Zuzu agak Dapat, Bang. patah-patah. Gak apa kah? Ya nggak apa-apa. Itu memang salah satu kuncinya bang. Boleh. Terlalu cepat untuk time and space kita bang. Jadi ya gitulah. Terlalu cepat untuk mata kita bang. Makanya kelihatannya patah-patah. Iya. Boleh. Gitu ya. Ada komentar, Sorry, Bang. I'm sold. Oke. Nuhun teh sati, kata So Kokoge. what? Nuhun teh satu. Sati boleh lah manggil Sati juga, nggak apa-apa. Boleh. Wow. Kita lanjut kalau begitu Kak Satu. Saya sebagai lurker satop dengar ketawanya suka bikin happy. Oke. Oh, thank you. Aku malah kaget ya guys. Aku kira teh kayak dengar suara ketawaku teh rasanya kayak horor gitu guys. Sebenarnya menurutku Saya di rumah pribadi, gini bang. menurutku pribadi suaramu itu tidak melengking gitu loh kalau teriak gitu loh. Nggak boleh kah? Betul. Kamu Really? tuh teriaknya masih oke, dan kalau misalnya teriak tuh kayak nggak sampai kayak melengking gitu loh, yang bikin nusuk telinga dan orang kayak nggak suka denger. Serius kah? Makasih Serius. banget loh bang Lia ngomong kayak gitu bang. Serius Kak, saya Teh di rumah ibu teh suka ngomong. Kenapa? Lanjut dulu deh. Ibu ngomong apa? Ini kamu teriak-teriak begini kurang anggun. Apa tidak malu dilihat tetangga begitu kan? Iya betul. Iya, namanya juga Kind of thing, okay. namanya juga perempuan. Perempuan, iya sih, ngerti ya. Jadi harus. Kadang suka dibilang, gue teriak, udah, gitulah ya. Iya betul. So I'm really happy that you guys find it, even I find it not quite annoying. So thank you so much. That makes this potato really happy. This roach, cat roach, potato, fam roach. Aku mengalami krisis identitas lagi bang. Ada komentar Kak tadi dari Kokoge. Kasih paham yang melengking itu gimana? Udah, jangan Kak. Jangan, aku nggak mau teriak-teriak Kak. Ada komentar Noiji, ultinya keluar. Hati-hati. Iya, soalnya kan gimana ya? Kita tinggal di area timur kan ya, di dunia, dan ada area barat dan area ya, timur. betul. Kalau area timur ini kan lebih menjunjung ke area kesopanan dan norma-norma serupa gitu loh. True. Jadi biasanya kan Yes, ada yang yes. namanya apa ya? Etika, tata krama. Kalau misalnya kayak teriak-teriak kan mungkin kurang anggun, Iya betul kurang enak banget. dilihat gitu loh. Jadi wajar Nah sebenarnya. iya betul. Nah Betul. iya tuh betul. Makanya kok kalian nanti ketemu satu di real life ya guys, kalian bakal kaget guys. I'm gonna be the smallest one that you guys ever hear anyway. That's if you can find me though. Oke, Ayo. Sorry bang. kita lanjut kalau begitu. Iya boleh. Ada komentar Ya, kok boleh, timur, lanjut, kamu kan lanjut. Sumbar. Iya, maksudnya kan kita kan di belahan timur dan belahan barat gitu Kak. Ya Allah, baiklah. Ada komentar Kak mengenai tadi yang kamu tanyakan. Oh? Kalau boleh tahu kenapa bakal kaget tuh Kak Satu kalau ketemu di IRL? Nanti baru tahu kalau udah ketemu. Iya. Gonna make it a suspense, okay? No, I'm just gonna say, aku teh di sini ngomongnya kan gede-gede teriak-teriak ini ya. Kalau di luar sana teh aku teh omongannya manis, mulus. Aku pemalu tahu guys. Bohong deh. Boleh. Iya.
Boleh lah Oke. ya, boleh lah ya. Makanya kalau kalian ketemu satu kali bakal bertanya-tanya juga guys. And you know what? That's what I like. Making people confused mysteriously. Yes, yes. Sorry. I'm gonna be quiet. Little bit quiet now. Kita lanjut kalau begitu. Halo, Ada halo. komentar tadi. Iya, boleh lanjut, Bang. Eleh ieu endeng sato kata Roizi. Iya, neng satu ini. Oke. Terus ada Betul. komentar juga dari Dechan mengulang kok Timur kamu kan Sumbar sudah saya jelaskan. Di atas ada komentar dari El Kazail, Kak, ditunggu transfer GoPay-nya ya satu, kata El Kazail setelah dipuji tadi. Kok gitu sih? Itu ya, Yang Kak ada ya. aku yang minta bayar tuh, nggak lah, canda lah guys. Ya, sure, keep me. Canda. Yo, nanti kalau udah bayaran ya guys ya. Yo. Kita lanjut, ada komentar kamu ngopi pemalu. kok. Anda Oh, ya. mager juga, Kak, kata Dechan. Jadi ada jawab. Mager teh gimana maksudnya? Ayo. Mager, bikin pagar. Bikin pagar. biar kelihatan kayak kudere gitu. Ya boleh. Itu kind going to note that, yes. Nanti lihat pas sudah waktunya guys. Ya. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya ada komentar, Kak, dari Kokoge. Please Apa read tuh? this with your best shot. Udah. Satu mah gelis bager. Begitu kah bacanya? Itu bacanya bager. Satu mah gelis bager. Oh iya betul. Artinya apa tuh? Makasih guys makasih udah dibilangin api teh gelis ya, makasih banget. Bager tuh artinya apa, Kak? Wah, yo. Bager. Gak tahu juga sebenarnya. So, gimana ya? Aku teh bilang aku dari Sunda juga, tapi nggak terlalu ngerti bahasa Sunda ya guys. Maaf ya guys ya. aku teh ngambil logatnya aja, tapi teh untuk ngerti bener-bener nggak bener-bener ngerti. Tapi aku tahu gelis tapi ya cantik ya nggak sih? Blenger, Tapi banger, burger. Tapi kamu udah lama nggak di Sunda, kah? Nggak lama di Bogor. Ini udah nggak terlalu lama juga, masih pulang-pulang kok. Ini teh cuma udah 3 tahun di sini, jadi gitu. Tapi dulu teh soal waktu aku SD juga nggak pernah belajar bahasa Sunda. Dulu teh Abdi masuk ke kayak nyantren gitu loh, jadi teh kayak nggak terlalu tahu bahasa-bahasa daerah kayak gimana. Baru mulai belajar bahasa Sunda lagi teh pas udah ini masuk SMP SMA tuh. Tapi ya gitulah, tahu kan kalau kita belajar waktu zaman dah tua gitu nggak masuk ke udah nggak masuk ke memori sebaik yang biasa lah kita. Walaupun katanya otak teh kita masih plastisitas otak teh masih ada ya sepanjang umur kita ya. Tapi teh cara kita menyimpan memori itu bakal berbeda gitu ketika udah tua, ya nggak sih? Iya, Kerasa nggak betul. bang? Kerasa nggak bang? Karena menulis di waktu Maaf kecil ya, aku jadi ngomong gitu. bagai menulis di atas batu, sedangkan menulis di waktu tua bagai menulis di atas air. Hilang, Kak? Betul sekali bang, betul. Yeah, that's the word. Wonderful. Wait, can I do? Wait, I cannot do sound word ya. Gak ada sound word, Kak. Iya, nggak ada sound wordan ya, sedih aku. Kita lanjut, Kak. Ada komentar tadi dari beberapa orang. Bager is good girl. Gelis sama Bager dengan baik. cantik. Bager tuh kayak anak baik. Bager sama dengan baik, kata Kara dan Muji. Oh damn, no wonder I never hear that guys. Kenapa tuh? Slap my knee, I'm really sorry. Kenapa tuh? Apa tumbe? Ya pantasan aku tak pernah mendengar itu guys, karena aku tidak pernah dianggap anak baik guys dulu guys. Sedih nggak deh? Ya gitulah. Kenapa dia tiba-tiba Candaan trauma aku gitu, dumping? Babe, bang ya. Jadi Kita- trauma dumping gitu. Kita lanjut, Kak. Sebelum Oh, lebih wait, jauh, trauma dumpingnya. ya boleh, kenapa? Enggak, jangan, nggak boleh trauma dumping guys gitu guys. Kita lanjut, Kak. Only happy vibe here, right? Ya boleh, lanjut bang. Mulai kapan kah streaming di Twitch dan kenapa pilih Twitch? Tadi kalau nggak salah kamu sudah nyinggung sudah 2 tahun Kak nge-stream. 2 tahun betul. Aku teh mulai gara tadi iseng dari temen dah. Jadi ada temen waktu itu nge-stream juga. Terus kayak, kamu mau nggak nge-spin Aventurin on live? And I was like, Aventurin? Really? Oh ya, if you guys want to know Aventurin teh, ini bang, karakter dari Honkai Star Rail. Dia tuh favoritku lah. Ya dulu tuh aku udah nyimpen sampai berapa bulan gitu ya biar dapet dia gitu kan ya. Nah pas dia udah rilis, ada yang ngajak, Sato,
gimana kalau misalnya kita ini nge-stream di Twitch gitu kan, karena kan dia tahu kalau satu teh orangnya suka itu apa namanya, suka banget namanya ngerol gitu kan ya, jadi ya kita gacha. gacha bareng gitu. Oke. Ya, tapi untuk kenapa platform ini yang kupilih waktu itu teh, emang pernah denger Twitch dari teman satu juga dari grup gambar lah ya dulu ya. Namanya Waterlocks, dia apa namanya pelajar dari Estonia, dia teh juga mulai nge-stream juga waktu itu. Terus dia bilang ke Sato gini teh, di Twitch tuh lebih mudah kamu interaksi sama orang, terus juga banyak artis-artis di sini juga kayak apa namanya orang yang emang di situ untuk nge-share kerjaan mereka gitu kan ya. So that's why I was like, oh okay. So I did make a Twitch back then, tapi aku lupa passwordnya. Terus I never really open it until that day when a friend asked me to roll for Aventurin. So yeah, that's how I got to this stream thingy ya. Yeah, that's why I choose Twitch as well. Sorry, ngomongnya jadi kepanjangan lagi. I'm really sorry. But yeah, that's the story. Sebentar. Kamu tuh bikin akun 2024, akunnya Iya. Kak. Iya. Tapi nge-stream Iya, ini udah akun 2 yang tahun. sekarang. Ya, spin 2 tahun. 2 tahun? 1 tahun berarti ya? Tuhan. Gimana Bang? Mau 2 tahun bang, mau 2 tahun bang. Jadi 2026 bang. Ya Tuhan. Sorry guys. Ini berpikir terlalu ke depan guys. Mana Bang? Aku pikir tadi kamu 2023. Iya bener ya, 1 tahun ya. Kemarin baru anniversary 1. 2023 teh cuma nontonin orang. Dulu aku teh nontonin Waterlocks 2023, tapi bukan pakai akun yang ini, pakai akun yang satunya lagi. Tapi aku lupa password akun yang itu, makanya jadi ya udahlah pakai yang ini aja. Kayak lebih seru juga gitu kan, pakai nama baru gitu ya. Tapi Waterlocks tahu kalau misalnya kamu orang yang sama. Enggak, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Oke. Aku merahasiakan. Kan tapi temen dia tahu namanya Anugi. Tapi ya gitu, aku belum terlalu ngobrol karena aku orangnya malu-malu. Gimana ya? Aku teh ya gitulah. Udah terlalu lama nggak ngobrol juga jadi takut gitu lah. Aku kayak stalker dari jauh iya. Apa namanya? Pemuja dari jauh. I guess that's the word. Sorry, I forgot. Not stalker. Pemuja dari jauh. Stalker can work as well. No, not stalker. Ya, pemuja Secret- dari jauh. Nah, tuh. Secret admirer. Secret admirer. Yeah, that's the word. Yeah, secret admirer. That's the word. Damn guys, kita hari ini memberikan banyak lore ya guys. Sorry guys. Aku jadi kedengaran seperti freak gini, maaf ya. Kita lanjut Kak. Bang Adi juga kayak gue salah orang deh. Kita lanjut Kak. Maaf ya bang. Ada Ya, boleh, komentar lanjut, tadi lanjut. dari Elkazail, karena Anda tidak bisa menghitung dengan baik. Ada komentar Kak, sekolah lagi ya nak, kata Elkazail. Terus dibantah oleh Huasa. Iya. Dia OTW S3 kata Huasa. Makasih. Amin. Ya oke, OTW S3 guys. Kayaknya S2 belum cukup guys untuk bisa ngitung guys. Aku teh guys harus tambah lagi guys sekolahnya. Amin. Ada komentar Kak, nggak apa-apa, satu sebebasnya aja, masih ada yang gila waktu itu. Siapa? Ada komentar lagi Kak, halo Mas Adli bintang tamu dan Pipoh. Apa itu Pipoh? Apakah Pipoh artinya people? Pipo. Apa tuh pipo teh? Aku juga tidak tahu apa itu Pipoh. Apakah Pipoh artinya people ya? Apakah Didi Kukrang? Kita lanjut Kak. Pipo. Boleh lanjut aja bang. Tadi serasa ada yang mau dibahas. Oh iya, kamu tadi baru bilang kalau misalnya kamu budak gacha Aventurin. Dan di about page kamu di Twitch kamu menuliskan kamu tuh budak Hoyo karena Hoyo punya Yes. tempat spesial di hati. Lots of gacha Kenapa? games, yes. Iya. Kenapa suka diperbudak Hoyo Kak? Gimana ya? Itu teh. Sebenarnya aku tuh suka gacha games dari aku dulu waktu SMA dulu teh ada Fate Grand Order. Setelah Fate Grand Order ada iChute, terus ada juga Ensemble Stars. Itu idol-idol gitu lah, ada Love Live Idol juga, School of Idol itu, terus sama but from all of those, I think Hoyo Games is the one that really truly bener-bener mencapai apa yang aku inginkan yang ada di game gitu loh. Di gacha game tuh aku pengennya hal-hal seperti itu gitu loh. Kayak misalnya Apa dulu tuh tuh? waktu Honkai Impact, Ya. cerita, storytelling yang paling important tuh storytellingnya lah. Soalnya kalau pas aku dulu Fate Grand Order sebenarnya
bagus ya storytellingnya. Cuman tuh antar antar singularities yang ada di Fate Grand Order itu tuh kayak ada semacam patah-patah gitu. Kecuali pas kamu masuk ke stage 5, pas kita masuk ngelawan ke Babilonia sama ke Camelot tuh ada continuity-nya. Tapi untuk yang sebelum-sebelumnya tuh kayak kurang kerasa gitu kan. Terus setelah itu event-eventnya juga terlalu banyak. Tapi kalau Hoyo tuh event bisa kita abangnya sampai bingung. Bukan. Baca. Kalau Kamu Hoyo tuh tuh- kita ceritanya teh bisa. Kamu tuh kalau Kenapa, lagi kenapa? cerita beginian tuh kayak you know a lot, like you basically you say you I am sounded so like a boys. freak, but you realize you are right practically. Ini basically kamu pasti tahu segala lore-nya sejak SMA sampai sekarang kan ya. Mungkin nggak ada yang kayak pingin tanya segala macam, kemudian sekarang aku nanya dan kamu kayaknya bisa menjelaskan 2 buku yang mungkin kamu tulis diam-diam di belakang kan selama ini. Gacha tuh gini loh guys. Mungkin seartikel website no. bisa dijelasin sekarang ya. Oh Good no, tau. Bang Adi has read through. Ini good loh sebenarnya karena nggak semua orang mungkin sedalam dan Kak. serinci ini. Oh, thank you Bang. That means a lot to me. Tapi kayak ke bawah dari kelas ini guys. Gak apa. Kebiasaan. Aku aku juga juga- soal waktu di aku Aku juga sekalian nyari-nyari di Google apa yang dibilang dia nih Fate Grand Order. Oh, iya. Lanjut Kak. sorry Bang, ya Fate Grand Order kayak game lama gitu lah, game lama. Itu tuh ceritanya putus-putus gitu loh rasanya ya. Dan juga kalau dilihat dari Fate franchise secara wall ya, Fate Grand Order tuh kayak punya universe sendiri dan tidak terlalu berhubung dengan satu sama lain gitu kan. Jadi kayak semacam kita Marvel, ya kayak ada Ya. banyak universes-nya gitu lah. Aku tuh suka sesuatu yang ada continuity atau game yang atau series yang bisa saling mensangkut pautkan satu sama lain. Contohnya kayak Lord of the Rings sama The Silmarillion atau Lord of the Rings sama The Hobbit itu kan Hobbit dan Silmarillion emang deket banget kan ya. So Yeah. that kind of thing was what makes me really aku benar-benar suka sama series kayak gitu. Jadi pas aku lihat gacha games yang punya tipe begitu, Hoyo tuh tahu gitu loh caranya. Hoyo tuh mempresent hal tersebut gitu kan. So that's why I really like Hoyo. And then like kayaknya Hoyo tuh pertama kali game yang aku tahu mau memasukkan yang namanya Quantum apa ya, aku lupa waktu itu pernah ngebaca, aku udah lupa tapi udah lama banget soalnya. Tapi ya intinya adalah yang aku paling suka sama Hoyo itu karena itu. Terus setelah itu mereka hubungin Yggdrasil, itu tuh yang pohon gede itu kan, sama apa namanya multiple universes, and then like the way they wrap the story, the character arc, especially for Otto Apocalypse guys, please. Otto Apocalypse best character ever written, and also Kevin Caslana, I really love that. And not just the Kevin Caslana tapi juga Caslana apa namanya Kia Iren yang jadi tokoh utamanya juga tuh hubungannya tuh erat banget gitu kan. Terus ya tuh Hoyo, terus itu dia buat game baru lagi kan. Nah ternyata Honkai bukan Honkai, Genshin Impact tuh awalnya aku kira bakal nyentuh ke Honkai Impact kan. Walaupun gak seluruhnya, tapi pas aku ngelihat karakter yang pertama kali muncul langsung ingat sama Kirana yang waktu dia yang final fatality-nya itu kan, yang Void Apocalypse itu kan ya mirip gitulah. Terus ya gitulah. Emang kalau misalnya aku salah namanya maaf ya guys. Ini aku hanya mengingat-ingat dari apa yang aku ingat gitu ya. Terus ya gitu makanya aku seneng dah suka sama Hoyo game karena itu aku tuh paling suka menitil-nitil lore-nya lah mana yang ini. Jadi kayak nganggak tuh hidup tuh sebenarnya selalu bersirkel, selalu berputar gitu. Itu yang aku suka dari game-game Hoyo lah. Apalagi ya? Ya terutama gacha aku tuh emang dari dulu suka gacha, maaf bang. There's just a thrill, okay? I just like the idea of like apa namanya nge-roll, dapat karakter yang aku mau. Kalaupun aku nggak dapat karakter yang mau, aku bisa tetap mencoba lah ya gitulah. Maaf ya bang, ini teh suatu delusi dari diriku ini. Gak apa-apa, aku gak masalah. Ya sih, ini Ya, Hoyo gitu lah. otaku ini Iya sih, kayak guys. Ngerti kan ya? ada komentar Kak, bobo sering sampai jam 5 ini. Mungkin tidak Kak, mungkin. Ada komentar Kak, hidup penuh dengan circle kata El Kazail. Kemudian ada komentar ya. Tapi jangan yang circle begituan ya guys. Circle yang sehat ya guys ya. Don't go with the toxic circle. Break the toxic circle, make the new one that you love. Ya nggak sih bang? Ya kan? Yeah, true. Sorry bang, maaf bang. ada komentar diem Kak, dulu, Bang. ini pemain HI3 ini kata Lux, sepuh asli. Dia ini Indef Lux Honkai juga. Impact. Halo sobat, walau tidak pernah bertemu di HI3 kata Lux. Halo sobat. Karena jarang banget dulu teh Honkai Impact teh kayak game yang dianggap tuh gimana ya. Waktu itu tuh mirip-mirip sama Punishing Grey Raven gak sih waktunya teh, waktu rilisnya teh hampir mirip-mirip. Tapi gimana ya, yang terkenal tuh Punishing Grey Raven PGR. Terus saya tuh orang nyata, oh ternyata mirip kayak si ini ya, mirip kayak Honkai Impact. Padahal Honkai Impact udah duluan. Itu yang kurasa ya dulu, gak tahu ya. Maaf ya, ini mulai spill lagi nih guys, sorry guys.
Hello there sobat. Woyoyoyo. Betul ya kan? Let's go. Aku terperanjat dan terkejut kak. Tiba-tiba aku lagi baca Gomen. punishing, tiba-tiba dia teriak kak. Maaf ya. Kayak kuping abang bakal harus diservis habis ini ya bang ya. Nanti tinggal dikirim aja kak. Ya. Sosial Basko ada di sebelah Yos, kanan, yos. di sebelah kiriku nih kak, bisa dilihat. Masih kosong. Yes. Kita lanjut kalau begitu kak. Ada komentar game Honkai Yes, Impact yes. di tahun 2018 sebelum Zone Zero kata CR. Yes, that's true. It was very old. This was a very old game. Oke, ada komentar kak Bang Ali experience that first hand. Ya betul. Kayaknya dari sejam aku ngobrol sama Sato baru kali ini aku kayak terperanjat kak. Terkejut. Tidak sadar tiba-tiba dia teriak kak. Welcome to the experience. Tadi saya mau Sorry, tanya apa buat lagi ya? Ada pertanyaan dari viewer. Iya, Tadi apa-apa. bentar sebelum masuk ada pertanyaan dari viewer kak. Tadi disinggung oleh El Kazail di atas kak. Oh, kenapa? Cih, belum ngerasain GBF kata El Kazail. Grand Blue Fantasy you say? Grand Blue Fantasy, you think that I have not played that? Itu game lama banget ya. GBF tuh game. Oh, kalau abang mau tahu bang, Grand Blue Fantasy itu game buatannya Sino Games juga. Jadi yang ngebikin ini nih, yang ngebikin Uma Musume nih. Sebelumnya itu tuh kayak game-game awalnya ya nggak sih? Sino Games juga nggak sih guys? Iya kan ya? Iya kan? Sino Games juga kan? Nah, Iya, game Saigen, Grand Blue Kak. Fantasy itu ceritanya lebih ini lagi, lebih mendalam lagi. Cuman yang aku nggak terlalu suka dari ini ya, dari Grand Blue Fantasy ya. Pas collab tuh ya gitu, bersama pemasaran utamanya kayak FGO gitu, kayak terputus-putus dari cerita dari kisah awalnya gitu. Makanya aku nggak terlalu suka gitu. I think I remember I play GBF waktu ada collab sama Token Ranbu. Itu Token Ranbu game lama lagi tuh. Itu game apa gacha. I'm Tokeranbu. so deep in this gacha. Game gacha untuk dapetin pedang-pedang ganteng ya bang. Sorry bang, aku questionable taste. I know, but that's the kind of game that I play. As long as yeah, I just like to see the design. Tapi ya Token Ranbu tuh Token jadi Ranbu. salah satu introduce pertama aku ini sih untuk main gacha gamenya ya. But yeah, I know Grand Blue Fantasy. Jekyll, if you want to add me, let me know because I still play it sometimes. Not as much karena sekarang lagi fokusnya ke real life. Terus ada But yeah. komentar juga di atas kak. Good luck for your dompet because Hoyo will release its new game Teh 1. Ya kalau nggak salah kemarin si Koko nge-share Honkai apa yang kemarin kayak Pokemon. Itu yang kayak Pokemon tapi ada Nexus Anima? caturnya namanya apa? Aku juga lupa ya. Honkai something. Ya Honkai Nexus You know what? Anima. I'm really happy they actually. Ya. Honkai Nexus Anima. Aku belum lihat apa si trailernya kayak gimana. Tapi kayaknya kalau kalian suka Pokemon kayak itu bakal cocok banget deh. Sorry. Mumpung sudah disinggung mengenai Hoyo First, saya mau tanya satu hal penutup kayaknya kak. Sejak SMA sampai sekarang, bukan penutup di topik ini untuk saat ini. Aku dulu topik ini. Oke, sorry, kaget gua. Sejak SMA sampai sekarang karena orangnya suka judi, gacha. Sudah berapa kak duit yang keluar totalnya sampai sekarang? Oh, we don't talk about money. No. We have to talk. We have to talk kak. Sudah berapa digit? Well, I guess you guys, I didn't know I'm not really good child. Okay, so I guess that already makes sense. Aku nggak bisa jawab dengan ini. Nih, Yang jelas waktu dulu aku Sampai kan dua, kah? waktu S1 dulu kan kerja jadi ini ya, jadi apa riset asisten juga kan ya. Basically waktu aku not riset lab assistant lab. Jadi kayak ngebantu orang-orang inilah ngelakuin lab terus sama apa ngelakuin karakterisasi pakai FTIR macam-macam gitu. Itu banyak gajiku duitnya. habis 2 bulan. Jelas abis 2 bulan untuk ngegacha dulu di apa aku lupa ya FGO atau di enggak aku antara FGO atau enggak Genshin Impact baca those two are the ones to take it around. Kalau dulu waktu SMA kan emang karena bisa inilah ya nabung dikit-dikit gitu kan ya. Tapi enggak aku F2P kok aku selalu F2P bang serius bang please don't push me please
It is F2P, please. I am F2P. I am really F2P. Ada komentar kak, Tidak, satu tidak. is a whaler kata Luigi, 2 digit pasti. No. Goks, manggil gacha emang oke kata Olaguni. Forced to pay ya, bukan free to Enggak kok, play ya. guys. Ya bener-bener free to play, please, believe in me. Tapi dengan Nggak kok, segala sekarang teh udah baikan kok. Kenapa tuh? Now you know gaji karyawan Hoi dari mana? Dari satu potato ya, penyumbang terbesar gitu ya, karena whaler ya. Boleh. Nggak gitu. Aku orangnya ini kok guys, aku orangnya teh sangat money responsible kok, money responsible banget. Sekarang udah belajar, yes. No, actually since S1 setelah kejadian itu terus saya dibalikin ke rumah, so yeah, I know that. Anyway, Ada komentar kak, jangan 2 digit. dicontoh ya guys ya, jangan dicontoh ya guys, please. I am F2P, honestly, please. Ada Aku komentar kak, kebanyakan gitu malah jadi makan pertanyaan ya. Kenapa? 2 digit kepala 5 itu baru ya ke dokter. 2 digit kepala 5 ini maksudnya 50 juta gitu totalnya. Oke. Ih, serem ya, bahaya. Jangan gitu ya guys ya. Tapi I'm just saying, those are the past. Ada hal yang boleh dicontoh, ada hal yang nggak boleh dicontoh ya. Jadi gitu kan, janganlah ya. Aku udah tua jadi ya gitulah, maaf ya bang. Jangan Oke. gitu ya guys ya, please. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer kak. Ada komentar jangan dicontoh F2P. Apa tuh? Jadi sebaiknya top up terus kata Sammy Chismi. No, wrong idea. Apa yang penting tuh happy lah guys. Walaupun kadang karakter kalian nggak dapet di banner tersebut ya, tapi apa namanya masih muncul. Sekarang gacha tuh udah nggak kayak zaman dulu waktu FGO dulu tuh nggak ada yang namanya 50-50. 50-50 tuh baru muncul pas Psy Games kalau nggak salah. Waktu itu Grand Blue Fantasy pernah ngerilis karakter. Aku lupa nama karakter penyus itu, karakter yang spesial untuk tahun itulah ya, kayak hubungan sama Lunar New Year gitu kan. Everyone was trying to push full for her, and then like ketika udah dihitung ya, ternyata teh orang bisa ngabisin sampai 250 plus sampai 500-an gitu, nggak dapet sama sekali karakternya, dan itu tuh bener-bener ngebuat rugi gitu kan. So yeah, that's why I was like I'm happy dah sekarang teh gacha tuh sekarang udah ada patokannya gitu. Sekarang kita kan tahu, oh ternyata kita baru dapat setelah 300 full atau berapa gitu kan. Kalau dulu tuh bisa sampai ribuan bisa nggak dapat karakternya. Jadi ya untungnya sekarang teh ada gitunya, ada undang-undangnya lah ya, gitulah ya. But thankfully I never gone that way. Okay, I never gone that way. Anyway ya, kalau kalian mau cek sendiri boleh banget kalian nge-search di Google teh ada kasusnya. Aku nggak akan cerita lebih panjang tentang itu. Cuman dengar aja pernah terjadi begitu. Alasan kenapa kita ada 50-50 now karena begitulah dulu teh pengorbanan gacha-gacha, orang-orang gacha dulu teh ada, kalau nggak salah ada streamer dari Singapura ya, dia teh nge-roll untuk siapa gitu, and then he end up living in the street or something like that. So yeah, thankfully Hoyo sekarang udah ada 50-50-nya lah ya. Enggak, Hoyo selalu ada sih, yang nggak ada si itu GBF dulu. Anyway ya, sorry aku mulai spilling lagi bang, sorry bang. But yeah, that's about it guys. Be responsible with your money, yes please, yes. Oke, ada komentar kak. Maaf, Tongkatnya Bang. jangan lupa diambil ya nek kata El Kazail. Kemudian Copium Oh is yes, a thing makasih. kata Noiji. Apakah satu sudah bisa Makasih. disandingkan dengan Nabi Gacha? As in Ayu 3009 itu juga orangnya suka judi ya. Enggak, please. Aku bukan penjudi guys. I'm just gacha enthusiast, yes. Just gacha enthusiast. Trust me bang, trust me. I'm Okay. looking with my eyes deeply into yours. Say it right now. Ada komentar kak. Abang concern sekali. Kenapa? Jangan terharu gitu Bang Adli mendengar penggila gacha. Bukan kak, aku tadi tercengang karena ada orang yang sampai tidur di jalan dan tidak punya rumah gara-gara judi. Emang iya, makanya hati-hati guys. Jangan terlalu. Be responsible, okay? Be responsible with your gacha, with your judi. Yes. Ada komentar, ada juga yang mirip streamer pool senjata Genshin dan nggak dapat di awal patch kata Noiji. Siapa ini kamu? Kamu kah? Oh yeah, that was a long time ago, yes. Oh ya nggak apa-apa kak. Kadang-kadang emang ada yang ampas Enggak, kak. tapi ada juga. Bukan aku kok yang itu. Tapi emang hal tersebut bisa terjadi, yes. Jadi hati-hati lah guys. Oke, ada komentar kak. Jangan dicontoh ya Bang Adli, nanti kucing-kucingmu siapa yang ngurus? Iya. Di atas ada komentar iya juga tuh kak. bang, dengerin tuh bang. Iya.
Di atas ada komentar juga kak. Dahku kecebur gacha lama-lama gara-gara game yang mulai dari single Jacob Putih Desember. Santa. Oke. Oke, kita lanjut kalau begitu. Satu, ada pertanyaan tadi dari Noiji. Sebentar ya. Boleh? Nggak kelihatan. Apa tuh? Apakah pernah ada Well, bikin your alternatif story tentang Sato dan Aventurin? Kok terdiam? No comment on that. No comment on that. Why? No comment on that. No comment on that. How dare you question? I don't even know what you're talking about. Say Noiji, I don't know what you're talking about. There's nothing. There's nothing. What Masa? happened with me and Aventurin stays forever with me and Aventurin, okay? Masa Jadi, tidak pernah no, menulis nggak apa. apa-apa kayak Okay, I don't know what you're talking about. No. Next question, please. F begitu kayak. Shush. Tapi Itu Anda- untuk makanan kita sendiri. Tapi Anda tidak, apakah termasuk orang yang juga membaca FF di Wattpad atau AO3 dan segala macam? Aku Siapa kan belum pernah baca FF? ya aku kan Oh, wait. aku Apa enggak, 29 tapi aku masuk ke zaman dimana aku masih ngebaca FF di WordPress di Nah, iya kan? blog segala macam, baru nanti transisi ke Wattpad, tapi aku nggak masuk ke AO3 sebenarnya. Aku mirip begitu sepertinya sih Bang. I'm not gonna answer a bit about this. Awal 3 teh. Dulu kan kita adanya fanfiction.net yang warna biru itu bukan sih? Aku teh ingat dulu waktu betul. zaman-zaman dulu teh. Iya kan Iya, yang betul. biru-biru itu kan. Betul. Kalau untuk AOT, aku teh jarang-jarang buka, tapi kalau emang ada yang menarik, we'll read it, but I'm not gonna tell you guys what kind of things that I read, right? Aku ini orang yang sangat say so, sangat apa ya namanya? Sangat family friendly, ya. Bohong padahal. No bang, believe me please. Oke, ada komentar kak, emang Free Fire bisa dibaca fanfiction. Ini mumpung kamu sudah menyinggung, kamu mengklaim adalah kamu seseorang yang family friendly. Saya ingin menanyakan sesuatu kak. Di about page Anda tertulis bahwa Anda suka menggambar atau juga suka dengan ikemen. Are you actually really family friendly dan say so? Atau ini hanyalah klaim semata saja? Tapi kan ikemen kan artinya kan cowok cantik kan. I don't think cowok cantik is not family friendly. Maybe. Selama ada bajunya masih family friendly nggak sih jatuhnya, ya nggak sih? Oh, jadi kalau misalnya sudah tidak ada baju, tidak family friendly lagi begitu ya? Boleh kak, boleh. Tapi aku nggak ada gambar gitu ya. Maybe on stream is only the one with clothes, okay? Kecuali kalau kita lagi belajar cara ngegambar muscle, then yeah, we gonna draw muscle. Kayak tadi Okay. siang kita buat gambar muscle, kita ngegambar tangan pasti harus telanjang. Karena kalau nggak telanjang kita nggak bisa tahu guys bentuknya kayak gimana. Oke. Ini dalam tanda kutip Within belajar ya? switch toes, okay? Belajar, ya, all for science. Oke. Tapi bener dong, all for science kan science apa? Learning is for every time lah, learning for life bang, ya nggak sih? Betul. Ada komentar Kayaknya kak? kalau ini misalnya interview real life ya, kayaknya abang kayak bakal menjauh banget dari satu langsung ke pojokan situ kayaknya. Iya betul. Kalau misalnya aku mungkin sama si Satu, aku di sini, mungkin Satu udah nyampe di ujung kamar sana kak. Mungkin dia akan menyudut tiba-tiba. Bapak kok bisa tahu saya suka beginian, katanya. Mungkin dari ujung sana ada mic kak, pakai mic clip on begitu, tapi suaranya kecil, gitu. Ayo. Ada komentar dari Kokoge, what in the off stream, stay off stream, kata Kokoge. Betul. Yes, that is so true, Kokoge. Spoken like a true warrior you are. Yes, true sage. Yes. I agree. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir di segmen pertama dari aku. Biasanya nge-stream apa saja kak? Kak Satu di Twitch, dan apakah hanya main game single player atau juga terbuka ke multiplayer? Thank you for the question. Kalau kita teh hobinya kita ini guys, pertama kita teh art stream, karena aku teh paling suka kita arting, kita chatting bersama, terus aku ngebagi kalian kayak saling sharing inilah cara-cara kita ngegambar suatu hal yang penting. Kayak misalnya ya aku teh karena awalnya pengen nge-stream itu tuh untuk berbagi ini sih, berbagai
konteks, karena kan banyak yang bilang kata gambar tuh serem gitu, karena gambar teh kalau misalnya aku nggak punya basicnya aku nggak akan bisa gambar gitu kan ya. Padahal sebenarnya basic kamu bisa kamu pick up as you know as you go gitu kan. Jadi makanya aku teh utama kita art stream so that we can learn together how to draw. Terus yang kedua aku suka juga namanya ngelakuin musik stream, dimana aku nyoba untuk menguji kuping kalian. Menguji kekuatan kuping kalian, karena aku bakal teriak-teriak lagu-lagu yang mungkin kalian tidak nyangka adalah lagu yang satu bisa nyanyikan. Yes, that's what I say. I'm so sorry. Terus juga kadang juga kita paling sering main Hoyo Games, yes. Karena tadi aku bilang maafkan aku emang masih belum terlalu lepas dari gacha. Tapi tenang. Tahun-tahun akhir tahun ini kita udah bagus guys. Kita udah stay F2P for very very long time. Just F2P. That's the key. Aku benar lagi mencoba untuk itu, dan that's good. That's a way for me. And then like we also like to talk about recent journal, recent journal being published, karena aku juga lagi sibuk nulis di situ juga. Jadi kadang kita ada kayak stream di mana kita ngelakuin co-working, and I'm telling you guys about what I'm reading and stuff like that. But yeah, that's pretty rare. Kalau untuk gamenya fokusnya apa? Lebih ke ini ya. Kita lebih fokusnya ke ke single player ya. Tapi kalau misalnya lagi special event, we gonna try to do multiplayer like playing Left 4 Dead and most of things like that. Yes. Ini yang dibilang masalah jurnal yang kamu lagi dipublikasikan itu in artikel ilmiah Q1, Q2, Q3. Oh yes, artikel ilmiah Q1, Q2. Aku punya artikel ilmiah Q1 untuk review paper, sama untuk jurnal juga di ini hati-hati. No, wait. I'm so sorry. But yeah, ada di gitu. Untuk aku sendiri lagi nulis lagi ini kayak semacam ini aja sih, penunjang untuk nanti untuk kelanjutannya aku mau kemana. Tapi ya gitu aja. Itu basically kamu kalau misalnya di stream itu kayak kamu cerita kalau misalnya aku lagi bahas ini begitu. Oh, oke. Cuman kayak nge-share aja, ini aku lagi baca tentang ini, abstraknya ngomongin ini, terus kita buka gambarnya bareng-bareng, kita omongin, oh ini terakhir kali kita ngomongin tentang metal organic framework tapi pada permukaan mikroalga. Jadi kayak gimana bentuknya, gimana caranya kita analisisnya, terus apa yang bakal jadi utamanya kalau kalian mau riset di situ. And yeah, that's about it. Tapi kalau untuk apa yang aku tulis, apa yang aku ini, aku nggak akan nunjukin guys, karena itu rahasia. Wow, Okay. Metal organic framework on microalga. Ini kayaknya itu pertama lagi, sejak 4 tahun aku terakhir denger. Aku kan ambil S2 tapi tidak selesai. Kemudian kenapa tidak? Oh wait, no, Rinori. I also stuck with S2 right now, so I think we are in the same boat tidak right selesai now. Tidak selesai sebenarnya gara-gara banyak kendala. Selesai finansial. Jadi aku tuh kesendatnya di mulai semester 4 kalau nggak salah. 8 itu kan DO kalau di sini kalau nggak salah, dan aku akhirnya DO 2021 sampai 2025. Itu kendalanya udah selesai sebenarnya. Aku udah selesai penelitian kok. Tapi ya gitu, gara-gara finansial jadinya begitu, nggak jadi. Cerita ini satu juga sebenarnya kan harusnya lanjut ke doktorat langsung ya Bang. Tapi ya karena permasalahan finansial juga sama, akhirnya jadinya jatuh ke gini gitu kan. Jadi kayak yang support satu itu udah nggak ada lagi. Jadi pada akhirnya kita harus nyari-nyari. Tapi pas nyari lagi tuh udah beda lagi gitu kan topiknya. Jadi kalau riset kita masukin ke situ tuh ya kayak nggak cocok gitu. Ya susah kan. Apalagi tuh untuk kita membuat proposal ulang tuh ya gitu. Tahu kan ya gimana prosesnya, sibuknya ribetnya kayak gimana. Jadi pada akhirnya ya sudahlah, kita ambil yang apa adanya aja, kita selesaiin yang ini, kita lanjut gitu kan, yang kita ambil daripada hilang ya nggak sih kadang kesel juga sih yang ngeliat ada orang yang bisa ini tapi kan balik lagi gimana ya? Kenapa bang? Ayo apa ya? Jalan orang beda-beda ya. Berat tadi bang. Iya betul bang. Siapa tahu memang sengaja tidak harus selesai dan aku bisa sampai di titik ini, atau kalau misalnya aku mungkin harus selesai dan sampai di titik lain, kan aku nggak tahu ya. Mungkin emang sengaja dibikin Tuhan kayak susah di situ, mungkin biar kamu tahu ini kayaknya nggak terlalu cocok deh, nggak usah lah katanya. Mending nggak usah aja gitu loh. Mungkin ya. That's really wonderful. I think it's very good on you, yes.
Karena Mungkin apa kayak Tuhan tuh namanya? mungkin mikir kayak misalnya ini kayaknya nggak terlalu cocok deh kalau misalnya kamu ngambil ini kayaknya nanti nggak usah lah. Ya udahlah mending kamu rugi 3 tahun ke belakang aja lah daripada kamu nanti rugi ke depannya. Mungkin gitu ya mungkin mikirnya. Jadi sekarang aku di titik ini gitu loh. Abang. Iya, tapi menurut aku abang teh tapi abang teh bagaimana ya? Aku tuh ngelihatnya abang tuh gimana ya? Aku Kenapa teh tuh? mau ngomong aku bingung kata-katanya kayak gimana. But you are inspirational in that part is what I'm trying to say. Apa Oke, pula? apa ya namanya? Kamu iyalah, kamu ngebuat sembunyi ya, nggak boleh sembunyi ya, tunjukkan wajahmu sekarang. Tapi Kenapa gimana pula? ya? Abang teh bisa ngebuat sesuatu. Iyalah, space begini teh sesuatu yang abang menjadi bentuk apa ya namanya? Kayak Allah tuh emang menunjukkan abang teh jalan abang ada di sini gitu kan. Di saat yang sama juga life is within your control is what I see from the way that you bring yourself together and then Oh. like looking at how you set up. You're very professional in that way and then like dari pengalaman kamu S2 juga kan kelihatan cara abang membawa acaranya, cara abang membentuk semacam apa nih namanya sesi-sesinya. Itu tuh perlu apa ya namanya ya, more than just what you learn in only S1 or SMA atau apa, tapi semua itu terpakai gitu loh bang. Dulu ada yang ngomong semua yang kita lakukan itu adalah kita mengasah pedang kita lah ya. Nanti ketika kita akan melihat bentuknya dan sekarang ini abang kelihatan gitu bang. Sorry bang, aku nggak terlalu pintar ngebuat kata-kata, tapi setidaknya semoga abang ngerti lah. Aku hanya mau bilang kalau abang tuh inspirational in that kind of way. So don't you dare don't feel that way, okay? Don't you dare not to feel that way. That's something you're gonna have to put, okay? Put the big Iya, smile, iya. put that proud smile of yours. Don't you dare say no, okay? I'm just saying, okay? Just saying. So sorry. Kok aku jadi marah-marah ya, please. Nggak apa-apa, Tapi nggak serius, apa-apa. Abang tuh keren deh, serius. Makasih Iya, tapi itu. benar keren. Ayo. Makasih itu. Kita balik komentarnya jadi kalau gitu ya. malu-malu, let's go. Tapi bener deh. Ada beberapa komentar Tapi serius Kak. deh, jangan merasa itu bang. Oke. Apa Ada tuh? komentar tadi dari beberapa orang, semua ada porsinya, semua ada jalan, jadi kalem aja. Iya betul. Ada komentar lagi Kak, semoga apapun yang kita dapetin sekarang itu terbaik dari yang terbaik buat kita. Baik, betul Kak Noiji. Amin. Ada komentar, Betul, betul aku Noy. juga surprise sama pertanyaan Bang Ali, sangat on point. Aku ya kayak dibilang sih satu lah, mungkin ada punya apa ya pengalaman untuk mengorek-ngorek begitu Kak. Jadi bisa dikorek-korek begitu Kak. Kayak tadi lah, kalau misalnya satu jadi di depan aku sekarang lagi interview begini, mungkin satu udah nyampe ke ujung sudut kamar sana Kak. Soalnya Aku sudah mungkin, melarikan diri guys. ya mungkin takut. Kenapa dia tanya begini? Dari mana dia tahu? Mungkin kayak gitu mungkin Kak. Tapi untung tidak ketemu di It's like depan meeting mata. with the CIA guys. Yes. Betul. Kita balik ke atas Maaf, Kak. Tadi mengenai F2P yang Ada saat atas ini lagi. sudah digaung-gaungkan oleh seorang Shit. Tato, dikomentari oleh Kokoge, fun to pay kata Kokoge, bukan free to play gitu ya. Iya itu utamanya. Sebagai kalau Honkai Star Rail ya kita teh harus dapat karakter yang terbaru. Tapi nggak juga sih karakter lama. Kayak misalnya Gallagher. Kalau kalian benar-benar apa ya specified dia untuk tim tertentu pasti bakal nge-shred kok guys. Oh bukan maksudku Firefly. Ya Firefly is still viable. It's just that you just have to find the right support, you know. Kuncinya kalau main Honkai ya game-gamenya Hoyo deh ya. Roll for the support, DPS later. Any DPS can work as long as you have a good support. Yes. Gallagher, ini lagi Iya. kemen lagi ya? Oke. Kenapa tuh? Ganteng. Iya, abang ganteng. Nah, bang. Bukan Gallagher. Salah. Kok aku? Iya, Gallagher ganteng banget emang. Iya, betul. Iya, Setuju, Gallagher. setuju. Itu teh Gallagher. Gallagher. Mas Full Sunday. Ya, Gallagher. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Direktur Erik. Sebentar ya. Direktur. What game do you mostly love for this year and why? Any mobile or PC game? Pertanyaan dari Direktur Erik. Oh wait, what game really do you mostly love for this year? I guess karena aku teh orangnya suka gacha. Maaf ya guys. If you guys think it's gonna be Hoyo games, but unfortunately I'm gonna say it's Uma Musume, okay? Mungkin karena Uma Why? Musume teh emang asli dari Jepang gitu kan. Jadi lebih kerasa gitu bang, gimana ya? Lebih kerasa rasa marahnya Judi. gitu ketika kamu nge-roll karakter yang ternyata yang kamu pengen tapi kamu munculkan juga. Trainingnya pun itu tuh rasanya gacha banget gitu kan. I just miss that kind of vibe, you know. So yeah, I'm gonna say I think like for now for this year so far I'm gonna say it's gonna be Uma Musume for me. Kalau untuk Hoyo games mungkin the next time is gonna be
I think Honkai Impact, not Honkai Star Rail is gonna be the one that I'm gonna say on the second one, karena untuk aku sendiri ya, menurut aku Honkai Star Rail teh ceritanya lumayan bagus untuk akhir-akhir ini ya, walaupun waktu itu kita pernah ngerasa flop banget di waktu awal-awal. Genshin juga sebenarnya bagus karena dia udah mulai ngebuka ke Not Cry, tapi I don't really feel the essence of what we gonna be facing on the next one, and like the characters, there's a lack of apa ya namanya, kayak kitnya teh nggak terlalu beda-beda banget itu. Mungkin karena aku udah lama nggak buka Genshin juga ya, makanya aku bakal bilang kitnya nggak terlalu ini ya. Tapi kalau misal untuk best animation or best kind of like, you know, experimental of being when it comes to Hoyo games right now, I'm gonna say it's gonna be ZZZ. Xenozone Zero really brings out that touch that you don't really think is gonna be available on a mobile game. Kayak fluidity-nya apa namanya, terus Unity mesin yang dia pakai juga itu tuh bener-bener motionnya teh kelihatan banget gitu, napaknya napak banget gitu kan. Dan juga UI-nya juga walaupun emang rada berantakan ya, tapi teh menurut aku teh lumayan lah. Kalau misal baru pulang dari kantor atau dari mana tuh capek gitu ya, pengen aja mukul-mukul sesuatu tapi nggak mau ke gym, ya udah buka aja zizi gitu lah, cocok lah. Tapi kalau kalian pengen mau tidur atau nggak mau tidur tapi pengen marah-marah, boleh buka Uma Musume banget, karena itu sesuatu yang sangat akan ngebuat kalian sangat happy juga, apalagi kalau kalian dapat karakter yang kalian pengen lah di kuda-kuda itu ya. Maaf ya aku jadi ngomongnya kayak gini. Jadi intinya Uma Musume lah guys ya, maaf ya. Ngomongnya dipanjang, maaf ya bang, aku teh nyoba untuk concise tapi teh malah jadi cerita ngelantur tidur gitu. Alah, apa kak? Ada komentar dari ya, Kak. Ada komentar dari Lux, jiggle. Apa Jiggle? Bukan. Ketangkep lagi tadi kata-kataku itu ya, jiggle guys, jiggle. Ada. Apalagi nanti karakter yang baru mau muncul tuh siapa tuh yang iya. Ada apa lagi tuh? Di mana tuh karakter yang baru muncul? Di Triple Z. Belum muncul sih, tapi kayak udah mulai ini, ada trailernya bentar lagi lah. Apa tuh yang siapa tuh namanya aku lupa. Kalau nggak salah teh karakter yang sama dari grupnya dari grupnya Yuzuha juga. Siapa teh namanya aku lupa ya guys, sorry guys. Ini teh udah mulai nenek guys. Ini udah mendekati jam 12, otakku udah mulai. Boleh. Tapi ya, lu nunjuk aja lah Xenozone Zero. Ada yang karakter yang bakal banget. Especially if you like tentacles, I think that's really good. This is a really good time for you to go back, yes. Sorry bang, family friendly. I know family friendly. I'm just saying tentacles, okay? There's nothing bad about it. Ya, tentacles. Ini bakal nge-trigger banyak orang. Iya, tentacles. Kita lanjut. Ada komentar di atas kak. Uma Musume, Treetop Culture, Horse Betting, Gacha, Idol Cute, Girls with Story, kata Noichi. Yeah, that is so true, Noiji. That is so true. That are the things that we wanted for gachas. The one that is missing from many gachas, not gonna lie. Oh ya benar, Yidari, betul loh, Yidari yang ada tentaklesnya teh. So ya, Oto. Sorry bang. Kita lanjut kalau begitu. Dari aku sudah habis pertanyaan, dari viewer juga belum ada. Kalau begitu kita break dulu, apakah tidak apa-apa? Boleh banget, kita istirahat dulu. Let's go guys. Boleh. Waktunya mengenjoy lagu-lagu yang sangat sepoi. Boleh. Karena pertanyaan dari aku sudah habis sementara di segmen pertama, dan segmen dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break sebentar. Ada 3 lagu kak. Ada Fake Idol dari QWER dari request oleh Lea Kill. Ada Blue dari Yungkai dari request oleh It's Asia. Betul. Kemudian ada satu lagu dari Dia Chan, Cold Rain dengan Rio, yakni dengan Mayday. Setelah ini kita akan lanjutkan ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Sato Potato. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya, sebentar kita break sebentar ya. Bye.